Nama saya Samsur Rijal. Di sini saya sebagai founder dari sebuah yayasan, di mana salah satu kegiatan yayasan itu sekarang sedang mengembangkan ruang kreatif, tetapi lingkungannya berbasis budidaya anggur. Kita sering mengadakan kegiatan penanaman pohon untuk reboisasi, untuk pohon-pohon pelindung di lahan-lahan terlantar. Termasuk di sini juga dulunya ini kondisinya lahan terlantar. Dulu pernah digarap oleh warga setempat selama 37 tahun. Tapi karena yang menggarap sudah mulai sepuh, sudah mulai tua, sudah mulai nggak keurus. Semak belukar tumbuh tinggi, saya hadir, ajak ngobrol. Kebetulan sekali memang yang menggarap sendiri sudah dilarang oleh anak-anaknya, dilarang oleh istrinya untuk beraktivitas. Akhirnya saya bilang, yaudah saya gantikan deh, saya terusin. Dari situ kita mulai. Babatin semua, bersihin semuanya, kita mulai untuk jadi seperti ini. Pertama dulu yang ada di benak saya, karena belum ada sesuatu yang betul-betul mengajak saya untuk tekuni salah satu menanam apa gitu ya. Dulu saya tertariknya dengan hidroponik sebelum pandemi. Tapi karena baru mulai bersih-bersih lahan kemudian pandemi, ya kita berhenti istirahat. Akhir pandemi 2022 itu ada teman yang ngajak saya untuk mencoba menanam anggur. Dari situlah saya baru mulai cari tahu tentang anggur. Ternyata kok di Indonesia juga anggur bagus. Akhirnya saya putuskan, oke, kita di sini nanam anggur aja. Memang kebetulan sepengetahuan saya itu di Indonesia masih belum banyak orang yang fokus untuk mengembangkan budidaya anggur, terutama anggur-anggur yang di dalam pot ya, tabulam pot anggur. Bagi saya anggur itu bisa dibikin sangat variatif gitu ya. Bisa jadikan tabulam pot sebagai hiasan. Suatu saat saya akan membuat sketsel ya, kalau untuk orang pernikahan di belakangnya sketsel. Kita sketselnya dari anggur semuanya yang sedang berbuah gitu. Jadi mempelai pengantin duduk di belakangnya anggur-anggur asli berbuah gitu. Kami sepakat dengan teman-teman nih untuk menamakan kebun ini kebun rel, karena kebetulan memang posisinya di pinggir rel kereta api ya, di pinggir rel kereta. Tetapi sebetulnya di sana membawa visi misi kita juga. Jadi rel itu ada kepanjangannya, ruang edukasi lingkungan. Jadi kita bilang kebun rel, kebun ruang edukasi lingkungan. Sekarang pun posisi tempat ini sekarang menjadi ruang kolektif dari beberapa komunitas yang sering beraktivitas di sini. Seperti misalnya komunitas anggur Tangsel itu sering beraktivitas di sini, bikin pelatihan-pelatihan pembibitan anggur secara gratis gitu. Begitu juga dari perkumpulan Bank Sampah Tangsel yang anggotanya ada sekitar 300-an bank sampah unit di Tangsel, itu juga beraktivitas di sini. Bahkan hari ini ada dipakai oleh perkumpulan Bank Sampah Tangsel, ada penandatanganan MOU dengan Universitas Pamulang, kerjasama tentang edukasi lingkungan hidup ya, baik entar pengelolaan sampah atau sosialisasi tentang bank sampahnya sendiri, gitu juga tentang penanganan isu sampah di Tangsel yang memang sampai hari ini isu sampah di Tangsel masih sangat isu yang layak untuk dicarikan solusinya. Ya memang yayasan yang saya dirikan itu yayasan namanya Yayasan Masyarakat Bina Cinta Lingkungan. Jadi memang lebih fokus ke lingkungan. Lingkungan menurut kami, lingkungan itu bukan sumber daya alamnya saja, tapi sumber daya manusianya juga termasuk lingkungan. Termasuk sumber daya buatannya itu juga lingkungan. Jadi luas memang, jadi luas.
perjalanan Yayasan Masyarakat Bina Cinta Lingkungan itu memang naik turun. Aktivitasnya juga kondisi keuangan kita sedang susah. Sementara ekspektasi masyarakat terhadap yayasan kita untuk beraktivitas untuk membuat kegiatan-kegiatan lingkungan sangat tinggi, itu yang terberat buat kami. Jadi kami merasa, aduh gimana ini, kayaknya masyarakat sudah sangat membutuhkan kita untuk berbuat sesuatu, tetapi kitanya belum bisa nih karena kondisi keuangannya lagi kacau. Nah, seperti itu tuh sering terjadi juga. Selama perjalanan yayasan kami ingin mengungkapkan apa yang paling kami senang, kami puas dengan yang kami lakukan, itu justru kelihatannya sangat sepele. Ketika kami bekerja sama dengan Badan Pemasyarakatan Kelas 2 Tangerang untuk membuat pelatihan kemandirian bagi saudara-saudara kita yang pernah mengalami masa-masa di lembaga pemasyarakatan. Jadi ketika mereka bebas, kita beri pelatihan-pelatihan kemandirian. Itu yang menurut kami sangat wah, ternyata kami berguna untuk saudara-saudara kita yang sedang kebingungan untuk kembali ke masyarakat gitu kan. Iya, perjalanan kami untuk menekuni penanaman atau budidaya anggur itu memang diawali dari hanya keterpanggilan untuk memanfaatkan lahan-lahan terlantar untuk penghijauan tapi yang bermanfaat dan mempunyai keunikan gitu ya. Kita nggak bisa pungkiri bahwa dalam perjalanannya kan secara untuk operasionalnya itu kan perlu biaya-biaya terus. Makanya kami juga harus berpikir bagaimana ini juga bisa menghasilkan minimal setidaknya awal-awal untuk mampu membiayai operasional dirinya sendiri dulu. Kami juga berpikir mencoba untuk berinovasi bagaimana supaya budidaya anggur ini juga menjadi punya nilai jual yang tinggi. Nah, kami mencoba untuk membudidayakan anggur dengan metode hidroponik dalam pot kecil dengan penampungan nutrisi di bawah potnya, itu dengan harapan pohon itu bisa tumbuh subur hanya dengan nutrisi yang kita siapkan di tampungan kecil tadi. Nah, ketika dia berbuah, nilai estetikanya cukup tinggi. Ketika nilai estetikanya cukup tinggi, nilai jualnya juga jadi tinggi. Nah, kami berharap suatu saat nanti kalau orang ingin membawa bingkisan buah kepada saudaranya, kepada bosnya, atau menyenguk orang sakit membawa buah. Membawa buah bukan hanya buah beli di kiloan, tetapi membawa buah dengan pot-potnya, dengan pohon-pohonnya, buahnya buah segar. Si pasien mungkin juga akan senang ketika dia dapat kiriman buahnya bisa langsung dipetik sendiri sama dia di pohonnya langsung. Itu salah satu. Kemudian banyak juga yang kita juga sudah coba mulai promosikan untuk membuat taman-taman anggur di rumah. Jadi pengalaman terakhir kita 1 bulan yang lalu, itu kita dikasih kepercayaan kepada oleh seseorang untuk menyulap area tempat jemuran dia di lantai 2 di rumahnya itu menjadi gazebo anggur. Kita bikin desainnya, dia setuju, kita kerjakan ya. Sekarang mudah-mudahan nanti Desember si pemilik rumah sudah bisa malam tahun baruan dengan mengundang family saudara-saudaranya untuk panen anggur di rumahnya. Jadi kita buat gazebo itu di tengahnya sebuah meja, pohonnya ada di tengah-tengah meja, keluar dari tengah-tengah meja ke atas, baru kita pecah ke 4 sudut. Kemudian di pinggir-pinggir gazebo itu kita kasih semacam pagar teralis, di situ juga pohon anggur. Jadi mudah-mudahan nanti pemilik rumah di malam tahun baru dia sudah bisa panen anggur di atas tempat duduk-duduk, tempat santai-santai, dan di pinggir-pinggirnya anggur-anggur semua. Jadi memang selain kita juga mengedukasi klien atau customer kita untuk
untuk menikmati proses menanam anggur dari nol sampai berbuah. Kita juga pengen mereka juga memiliki kebanggaan. Oh ternyata saya bukan petani, saya nggak punya basic ilmu pertanian, ternyata saya juga bisa gitu. Karena nanam anggur itu sebetulnya nggak terlalu sulit, gampang sekali. Yang penting kita punya komitmen untuk menanam, konsisten, dan bisa menghargai prosesnya. Harga bibit anggur itu di tempat kami relatif ya. Ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah. Tetapi kalau kita bandingkan dengan pohon bibit buah yang lain, sebetulnya sama aja. Karena kita jual bibit pohon anggur di sini untuk yang ukuran 50 cm, tinggi 50 cm itu udah siap pindah tanam ke tanah atau ke pot besar, harganya cuma 50.000. Selama dirawat 6 bulan, selama 6 bulan dalam kondisi sehat, itu sudah mulai bisa proses pembuahan. Jadi di bulan ke-10, kalau pohon itu dan perawatannya benar, kalau pohon itu sehat dan perawatannya benar, di bulan ke-10 sudah panen. Nah, saya kira pohon buah table grape anggur ya, atau apel atau mangga atau buah-buah lain, itu hampir nggak ada yang 10 bulan bisa panen. Anggur bisa. Bisnis budidaya anggur itu sebetulnya bisa dari kita fokus ke penjualan bibitnya, atau kita bisa fokus ke penjualan tabu lampot yang sudah berbuah, atau kita bisa menjual atau fokus untuk membuat taman anggur di rumah. Jadi jasa pembuatan tamannya. Untuk omset 1 bulan itu dari bibit saja pernah sampai 17 juta dari bibitnya saja. Belum media tanamnya, belum jasa menanamnya, kemudian jasa pembuatan greenhouse-nya. Itu kita kerjakan juga. Itu baru dari bibit. Tapi kita juga pernah menjual 1 tabu lampot anggur yang sudah berbuah, dan kebetulan memang buahnya banyak, sampai 20 dompol lebih 1 pot itu pernah kita jual juga 4,7 juta. Tapi semuanya tergantung kemampuan kita memasarkan juga ya. Berharap ini akan menjadi salah satu display contoh yang akan menginspirasi pihak-pihak lain atau orang-orang atau saudara-saudara kita yang lain ketika melihat ada lahan terlantar, lahan tidak termanfaatkan, atau lahan yang kurang terawat, ya coba deketi si pemiliknya untuk minta izin dikelola supaya lebih rapih, lebih cantik, punya nilai estetika, tetapi juga punya nilai ekonominya. Saya berharap ini menjadi ketuk tular nantinya. Kita pengen dong Indonesia ini nggak ada titik-titik yang kelihatan kok lahan terlantar. Nah itu akan lebih enak, akan lebih cantik kalau nanti di Indonesia nggak ada lahan-lahan terlantar, semua termanfaatkan semua. Saya kira itu yang diharapkan banget itu ya. Memulai sebuah usaha itu sebetulnya jangan terlalu khawatir atau jangan dibayang-bayang ketakutan akan sebuah kegagalan. Karena di dunia ini nggak ada kegagalan yang abadi. Ketika kita masih punya umur, itu berarti kita masih diberi kesempatan untuk memulai lagi, atau kita masih dikasih kesempatan untuk melanjutkan lagi. Jadi sebenarnya kegagalan itu nggak ada. Jadi jangan pernah khawatir untuk gagal. Yang penting adalah apa? Ketika kita ingin memulai usaha, 1, bangun komitmen yang kuat terhadap diri sendiri bahwa kita akan memulai. Komitmen itu dijaga terus. Jangan sampai kita lepas dari komitmen itu. Kemudian konsistensi. Kalau kita sudah memulai, kita harus konsisten. Apapun resikonya harus kita jalanin. Kemudian kapan berhasilnya? Nah, itu ada proses. Apapun di dunia ini ada prosesnya gitu ya. Yang instan aja ada prosesnya, kayak mie instan ada prosesnya, tetap harus nyiapin air, masak airnya, tetap ada prosesnya. Hargai proses itu. Nah, saya kira kalau udah
3 itu dijalanin, kita berkomitmen, kita konsisten, kemudian kita mau menghargai proses, insya Allah pasti ada hasilnya.